lagi bersama kita dari tim Coach Shop Indonesia. Yang kali ini kita akan bedah buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, karya dari Dale Carnegie. Ya, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang cara-cara untuk membuat orang lain itu menyukai Anda atau menyukai diri kita gitu kan. Nah dari sini nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Di sini ada beberapa cara, tetapi kita akan membahas satu cara saja dan dimana nanti isinya tuh akan banyak banget gitu kan. Jadi meskipun kita membahas satu cara saja, tapi ada poin-poinnya itu lebih banyak lagi gitu. Maka dari itu kita ambil satu cara aja untuk bagaimana cara untuk orang lain menyukai diri kita. Nah sebelum kita memulai bedah buku ini, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Tiara dari Coach Shop Indonesia dan rekan saya Dwi dan satunya lagi yang ganteng. Saya Fikri. Ya, kita bertiga, ceweknya 2, cowoknya 1, jadi kan ganteng gitu kan ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membahas 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Salah satu caranya yaitu cara membangun kesan pertama yang baik. Nih, menurut kesan pertama yang baik itu seperti apa sih menurut rekan-rekan? Mungkin lebih ke memperhatikan penampilan ya, karena kesan pertama itu dilihat dari penampilan Mbak. Kalau misalnya kita penampilannya rapi, mungkin orang itu, wah ini rapi, ini pasti rajin gitu sih. Lebih ke penampilan kalau menurut Mbak Dwi. Kalau menurut Mas Fikri? Kalau aku sih lebih tepat waktu. Oh, jadi orang yang tepat Karena waktu. bisa jadi bisa menghargai waktu lebih. Orang jadi merasa dihargai juga kalau kita ada janji dengan orang lain, tapi kita datangnya itu lebih dulu. Jadi kan orang lain mengira kalau kita menghargai orang tersebut gitu, nggak menyepelekan itu. Nah di sini kesan pertama itu banyak sekali, ada 7 untuk membangun kesan pertama yang baik. Yang pertama nih kita ada kontak mata, yang kedua ada salam, yang ketiga ada tepat waktu nih yang disampaikan Mas Fikri, yang keempat ada perhatikan penampilan yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi, yang nomor 5 perhatikan bahasa tubuh, yang keenam sikap positif, dan yang ketujuh jadi diri sendiri. Nah kita akan bedah satu-satu ya teman-teman, yang mulai dari kontak mata. Kontak mata itu seperti apa sih untuk membangun kesan pertama yang baik itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita bicara lebih ke tatap mata gini, biar kita kesannya fokus ya, fokus jadi tidak mengalihkan pandangan misalnya gitu sih. Lebih ke fokus ya, kita melihat orang yang lawan bicara kita gitu. Jadi kita menghargai orang yang ada di dekat kita, kita menghargai orang yang lagi ngajak bicara sama kita. Soalnya kan banyak nih orang itu bener mendengarkan, tapi kadang itu dengan aktivitas yang lainnya. Tapi emang orang itu berbeda-beda juga kan, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukan itu. Soalnya kita bisa menghargai orang lain juga gitu kan, dan kita pastinya akan mendapatkan kesan pertama yang baik juga. Oh ternyata orang ini enak loh kalau diajak bicara seperti itu, enak juga diajak berkenalan dan lain sebagainya, karena kita bisa menghargai orang lain. Oke, lanjut aja ya, yang kedua nih, salam. Maksudnya gimana nih Mas Fikri? Salam itu seperti apa sih dalam untuk membangun kesan pertama yang baik ini? Salam itu bisa pesan kayak mengucapkan perjabat tangan, perkenalan, dan mengucapkan hai, apa kabar kamu? Iya benar, sangat salam ini di sini juga bisa melalui berjabat tangan, kan juga kan kita itu apa kalau ketemu orang kan kadang kita nunduk kayak gini, itu juga sama aja dengan salam gitu, dengan isyarat yang merupakan terkait etiket komunikasi. Nah dengan kita melakukan salam terlebih dahulu itu merupakan awal kita mengajak ngobrol dengan orang lain kayak gitu juga kan. Jadi nggak serta-merta kita ketemu langsung ngobrol, belum ada apa-apanya kita langsung kita ngobrol langsung bus kayak gitu kan juga mungkin, nggak ada basa-basinya ya, benar gak ada basa-basinya kan. Jadi kan lebih baik kita salam dulu, perkenalan dulu. Kalau misalkan kan tentunya kan kesan pertama yang baik ini kan perkenalan dulu kan pastinya. Kita datang, kita salam, lanjut kita perkenalan, namanya siapa, dengan siapa gitu kan. Dan dari situ baru kita akan berbicara dengan banyak hal, apa tujuan kita, maksud kita seperti itu. Untuk yang ketiga nih ada tepat waktu. Tepat waktu itu seperti yang disampaikan Mas Fikri tadi ya kan. Tepat waktu yang dimana kalau kita ada janji sama orang, kita paling nggak datang yang lebih awal dari orang itu tadi kalau bisa. Soalnya apa? Soalnya kan orang mengira kalau kita datang lebih awal kita menghargai undangan orang itu tadi kayak gitu kan. Kalau misalkan kita datangnya terlambat di awal kali pertemuan, bisa saja orang mengira oh kamu ini nggak niat dengan adanya pertemuan seperti ini kayak gitu juga, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi untuk tepat waktu itu juga amat penting sekali, juga merupakan kesan pertama juga bagi orang yang baru pertama kali ketemu.
Untuk yang nomor 4 nih, perhatikan penampilan yang disampaikan sama Mbak Wi tadi. Gimana Mbak Dwi? Benar-benar harus tata ya, OOTD atau gitu ya, berpandai-pandai untuk mix and match baju biar kesannya rapi gitu sih. Ya benar. Kalau penampilan ini biasanya paling utama sih ya, meskipun bukan yang utama. Gimana nih maksudnya? Paling utama tapi bukan yang utama gitu kan. Soalnya biasanya kalau kita ketemu orang pasti yang kita lihat tuh wajahnya kan. Wajahnya kan terutama juga sama yang dipakai juga bajunya kayak gitu. Soalnya kan orang-orang yang dilihat cantik atau bagus itu juga dari penampilannya juga. Kalau misalkan penampilan kita biasa-biasa aja ataupun ya bukan harus penampilan yang luar biasa ya enggak, tapi kan kita harus bisa menyesuaikan kita tuh lagi ketemuan di mana, jadi baju yang bisa dipakai itu yang seperti apa kayak gitu. Misalkan kita ada janjian interview, berarti kan kita harus pakai baju kantor formal, dandan yang cantik bagi cewek kan, laki-laki juga perlu dandan juga ya kan, gak hanya perempuan saja yang dandan, laki-laki pun juga akan dandan juga, terus memakai kayak parfum kayak gitu-gitu juga, mempercantik diri lah intinya, bagaimana kita bisa menciptakan kesan pertama yang baik bagi orang lain. Nah seperti itu. Untuk yang selanjutnya nih, perhatikan bahasa tubuh. Maksudnya bagaimana Mas Fikri? Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu kayak cara kita menghargai, kita menyampaikan sesuatu tapi kita kan harus tegak. Berarti kan sesuai dengan apa yang kita sampaikan bahasa tubuhnya gitu kan. Nah bahasa tubuh itu di sini tuh banyak juga kan, misalkan tersenyum, kontak mata juga, lihat lawan bicara kita, bersalaman juga. Nah itu juga termasuk dari perhatian bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu juga akan mengikuti sih kita mau menyampaikan apa. Kadang kan ada nih orang yang bicara tuh harus dengan tangannya kayak gini itu kan nggak ada juga gitu. Jadi kan tergantung dari individu juga sih, senyamannya aja seperti apa untuk dilakukan ini agar menciptakan kesan pertama yang baik. Untuk yang selanjutnya nih, yang keenam, sikap positif. Gimana Mbak Wi sikap positif ini? Mungkin karena mungkin lebih menjaga omongan sih Mbak. Itu sih, pandai-pandai memilih kata biar tidak lawan bicara itu tidak sakit hati dengan pembicaraan kita. Oke, sikap positif ini berarti kan dengan cara yang positif juga kan kita menyampaikan suatu perkataan atau suatu yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi nggak hanya asal bicara saja kayak gitu. Jadi intinya berbicara itu berbicara yang berbobot kayak gitu, bukan hanya sekedar tahu, sekedar merocos, tapi nggak ada nggak ada kayak bukti nyatanya atau apa gitu kan. Itu kan juga kurang etis juga kalau misalkan di pertemuan umum gitu ya, tapi kita bahasnya yang lain, yang kayak gosip-gosip itu kan nggak nyambung gitu kan. Jadi lebih ke dipilihlah untuk sikap positif yang baik itu seperti apa gitu. Jadi dilihat konteksnya itu apa, kita harus berbicara seperti gimana kayak gitu, kita harus lihat konteksnya dulu. Kalau misalkan ini lagi dalam interview, biasanya sikap positifnya itu yang menunjukkan yang baik-baik lah pastinya ya kan. Kalau kesan pertama interview itu inginnya kita dilihat yang baik, pasti kita menyampaikan hal yang baik-baik juga. Meskipun ada juga di interview itu kan ditanyakan kelemahan yang sering dilakukan meskipun ada itu, tapi kan kita juga ada cara untuk mengatasi kelemahan itu tadi. Jadi nggak hanya untuk menjelaskan kelemahannya saja gitu, tapi kita ada solusi juga dari kelemahan yang kita punya. Oke nih, untuk yang terakhir nih, jadi diri sendiri. Mas Fikri, jadi diri sendiri Mas. Jadi diri sendiri itu, jadi misal kayak kita mau ketemu sama orang itu lebih enjoy dan lebih nyantai sih. Tapi dan juga yang penting jaga tata cara bicaranya yang dijaga. Oke, jadi diri sendiri itu lebih ke apa adanya aja gitu, kita apa adanya aja, nggak usah mengada-ngada. Kalau misalkan aku tuh orangnya seperti ini loh, seperti ini, nggak perlu juga gitu kan. Jadi kita bisa berpenampilan apa adanya, saya tuh ya seperti ini, saya ya seperti ini. Dengan penampilan saya seperti ini, saya mempunyai keunggulan ini, jadi seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan penampilan nggak mendukung, tapi kan pasti ada sisi lain yang mendukung untuk kita memberikan kesan pertama yang baik juga gitu kan. Soalnya kan nggak selalu nih yang pertama kita lihat baik, tapi nanti ujungnya jelek kan juga banyak juga kan dari situ. Nah dari itu kalau misalkan kita bisa jadi diri sendiri di nantinya itu di selanjutnya kita pasti enak juga. Soalnya kita kalau misalkan kita berpura-pura jadi orang lain, kita tuh pasti akan capek juga menuruti itu ya kan. Kita pasti akan kita
kita pasti akan membuat kita seolah-olah kita itu seperti itu, padahal kita nggak seperti itu. Jadi nggak usah meniru yang orang lain lakukan, pede aja dengan diri kita masing-masing gitu kan. Nggak perlu mengikuti cara orang lain. Belum tentu kita bisa mengikuti cara orang lain itu dengan baik gitu kan. Caranya orang itu beda-beda juga. Jadi pandailah untuk menjadi diri sendiri, mengatur kata-kata yang harus disampaikan itu seperti apa, menghormati lawan bicara juga, kayak gitu sih, untuk lebih ke arah situ. Oke nih, kita sudah bahas 7 cara membangun kesan pertama yang baik. Menurut Mbak Uwi, kesimpulan dari yang bisa kita ambil dari bedah buku kali ini itu seperti apa, Mbak? Sangat banyak ya Mbak. Terutama dalam mungkin nanti ketemu orang baru atau ketemu customer, kita harus pandai-pandai berpenampilan yang baik, terus memilih kata yang baik juga, ya yang tepat juga, datang tepat waktu juga, jangan sampai molor gitu. Oke, kalau menurut Mas Dikri, cara membangun kesan pertama yang baik seperti yang kita jelaskan tadi itu seperti apa kesimpulannya? Sebenarnya jadi kita bisa tahu cara menanggapi kayak mau ketemu sama orang lain itu kayak gimana caranya, kalau materi gimana, salahnya gimana, sikap dan penampilan, dan yang penting tepat waktu. Oke, jadi kesan pertama, cara membangun kesan pertama yang baik itu maksudnya kita sebelum melakukan pertemuan kita pasti ada persiapan juga kan. Nah, yang dari persiapan itu kita bisa melihat juga apa yang dikatakan Mas Kiki tadi, kita melihat teman bicara kita itu siapa sih gitu kan. Dan dari situ kita pasti akan menyiapkan penampilan diri kita yang harus ditampilkan untuk orang itu seperti apa. Terus kita harus mengobrolkan apa saja, itu juga akan dipikirkan juga sebelum kita ketemu sama orang tersebut itu tadi. Nah, selain itu kita juga harus mempersiapkan banyak sekali, apalagi kalau pertemuan pertama gitu ya, misalkan di pertemuan pertama kan pasti kan kita pinginnya tampil yang perfect gitu kan. Caranya gimana sih biar orang itu nggak kecewa sama saya gitu kan, sama penampilan saya ataupun attitude atau tingkah laku saya kayak gitu. Jadi paling nggak kita itu ada gambaran dulu sebelum kita bertemu sama orang, kita belajar dulu sebelum kita ketemu sama orang juga gitu. Soalnya kan banyak banget nih kita ketemu orang, terus kita itu di suatu ketika itu kita gugup, jadi bingung kita mau ngomong apa gitu kan, banyak sekali kan kayak gitu. Nah, itu juga perlu dipersiapkan juga, jadi nggak hanya serta-merta oh besok ketemu Pak A ini di perusahaan ini mau interview gitu. Tapi kalau kita nggak ada persiapan bisa jadi nih alat tulis ketinggalan, jadi kan yang lainnya ke belakang itu pasti juga akan berantakan juga gitu. Jadi dipelajari dari awal lagi, disiapkan dari awal lagi. Kita melakukan kalau diajak bicara, kita juga harus melihat orang yang diajak bicara, kontak mata gitu. Terus pertama kali masuk ruangan atau ketemu orang, jangan lupa ucapkan salam juga, yang datang tepat waktu juga. Jangan sampai orang yang mengundang kita itu menunggu, karena menunggu itu sangat gak enak sekali teman-teman. Jadi curhat ini. Ya benar, waktu adalah uang. Jadi nggak semuanya orang mau menunggu kita gitu kan. Apalagi kalau misalkan orang yang punya kuasa di suatu perusahaan, pasti kan juga banyak banget ya kepentingannya juga banyak sekali. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan itu. Terus penampilan juga diperhatikan. Soalnya apa? Penampilan itu yang utama juga ya, seperti yang dibilang tadi gitu ya. Soalnya kalau kita mencari suatu pekerjaan misalnya nih ya, kita pasti yang dilihat pertama itu penampilan. Terus kalau kita sudah masuk di interview gitu ya, itu pasti kelihatan kalau misalnya kita kokoh gitu ya, di kakinya kokoh gitu, bisa jadi Elina tuh serot gini sampai gini, itu bisa jadi kayak gitu. Terus alis juga bisa sisian kayak gini ya, itu kan juga gak enak kalau dilihat kayak gitu kan. Nah, jadi persiapannya tuh kurang kayak gitu, terus nanti jadi nggak pede, bingung mau ngomong apa seperti itu. Terus bahasa tubuh kita juga bisa perhatikan, kalau misalkan bahasa tubuhnya kita sampai bersandar, ya kalau diajak ngomong ya lihatlah kondisinya. Kalau misalkan memang sudah santai begini kayak gitu, tapi kalau emang lagi interview atau pada semua orang ya duduk yang tegap lah ya, kita bisa menyesuaikan yang mana yang baik pada yang buruk seperti itu. Terus yang paling penting itu menjadi diri sendiri kalau ketemu sama orang. Gak usah sok-sokan pengen jadi terlihat paling pintar, paling unggul, paling luar gitu. Gak perlu sih gitu. Soalnya kita pasti akan capek untuk melakukan itu semua gitu loh. Kita harus terus berpura-pura, terus ketika ketemu sama orang itu harus seperti ini gitu kan. Enggak, kita yang capek juga nantinya gitu. Nah, kesimpulan dari yang kita
sudah bahas hari ini banyak sekali ya teman-teman ya, ada 7 poin tadi itu untuk membangun kesan pertama yang baik. Semoga dengan adanya bedah buku ini kalian bisa menerapkan cara membangun kesan pertama yang baik dan bisa mendapatkan kesan pertama yang baik itu tadi, baik dari kita yang diundang ataupun kita yang mengundang. Kita bisa tahu mana sih yang bagus untuk dilakukan untuk menemui orang untuk pertama kalinya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, sudah cukup sekian dari bedah buku kita sore ini. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.